Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono lahir di Yogyakarta pada 10 April 1900. Ia merupakan anak kedua dari 11 bersaudara. Orang tua dari Ignatius Joseph Kasimo adalah Rono Sentiko dan Dalikem. Ayahnya merupakan seorang priyayi yang mengabdikan diri di Keraton Kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, sejak kecil Kasimo dididik sesuai dengan tradisi keraton. Dengan demikian, ia berani mencoba hal baru dengan menempuh pendidikan dan mengejar mimpi di luar dunia kepriyayian. Ketika kakak tertuanya dipersiapkan menggantikan ayahnya, maka Kasimo menggantikan posisi kakaknya dan sekaligus bertanggung jawab sebagai anak laki-laki tertua. Ia harus bekerja keras membantu ibunya mengurus rumah tangga. Setelah lulus dari Bumi Putra Gading, ia melanjutkan pendidikannya di Muntilan di sekolah berasrama yang didirikan oleh Romo Vandit. Dari situlah ia pun mulai tertarik untuk belajar agama Katolik dan pada April 1913 Kasimo dibaptis secara Katolik dan mendapatkan nama baptis Ignatius Joseph. Pada 1918, Ignatius Joseph Kasimo melanjutkan studi di Middelburg Landbouw School di Bogor, di mana ia kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java. Markas perjuangan di Jakarta. Para pejuang mulai berdatangan. Ignatius Joseph Kasimo duduk sambil membaca surat kabar saat pejuang lainnya sedang berdiskusi. Ignatius Joseph Kasimo pun mulai untuk membahas tentang agresi militer Belanda. Kita harus angkat senjata. Jika kita tidak melawan, maka Belanda akan kembali berkuasa. Rakyat sudah lelah dijajah, kita harus berbuat sesuatu, Kasimo. Tapi bagaimana caranya, Kasimo? Mereka semua memiliki tentara dan senjata, sedangkan rakyat kita hanya memiliki semangat. Kita punya lebih dari itu, Maria. Kita punya iman, kita punya persatuan, kita punya harapan. Kita tidak hanya berjuang demi tanah air ini, tetapi juga demi keadilan dan kemanusiaan. Aku sudah melihat banyak yang terluka. Jika kita bisa mencegah pertumpahan darah dengan cara ini, aku setuju. Aku akan menulis tentang perjuangan kita. Dunia harus tahu bahwa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dengan cara yang bermartabat. Kita akan berjuang melalui diplomasi, pendidikan, dan kesadaran rakyat. Senjata bisa membunuh, tapi pikiran dan iman yang kuat akan membangun bangsa. Ignatius Joseph Kasimo dan pejuang lainnya meninggalkan tempat yang mereka gunakan untuk berdiskusi dan melanjutkan misi mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan. Beberapa waktu kemudian, Ignatius Joseph Kasimo berbicara di hadapan pemimpin perjuangan di Yogyakarta. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia harus mampu berdiri sendiri, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan kebijaksanaan dan keadilan. Kita tidak boleh mengorbankan moralitas demi kemenangan. Tapi Kasimo, jika kita tidak melawan senjata, mereka akan terus menjajah. Perlawanan itu banyak bentuknya. Kita bisa membangun pendidikan, menyebarkan kesadaran nasional, dan memperjuangkan hak kita di meja perundingan. Jangan lupa bahwa dunia sedang mengawasi kita. Jika kita tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, kita pasti menang dengan cara yang terhormat. Perjuangan bukan hanya soal perang fisik, tetapi juga tentang membangun bangsa yang bermartabat. Setelah beberapa tahun setelahnya, Indonesia merdeka. Ignatius Joseph Kasimo
berdiri di depan para pejuang. Ia mengajarkan tentang pentingnya moral dan iman dalam membangun bangsa. Kemerdekaan bukanlah akhir, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kita tidak boleh hanya merdeka secara politik, tetapi dengan hati dan pikiran kita. Indonesia harus dibangun dengan iman, kejujuran, dan kerja keras. Kita sudah membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan kekerasan. Dengan persatuan dan iman, kita juga dapat menang. Banyak yang telah berkorban untuk ini. Sekarang giliran kita untuk menjaga kemerdekaan ini dengan kebijaksanaan. Seorang pemimpin sejati tidak hanya membawa langsung bangsanya ke medan perang, tetapi juga membimbingnya melalui keadilan dan kebaikan. Mari kita bangun Indonesia dengan iman, moral, dan pengabdian. Merdeka! Merdeka! Beliau mulai aktif dalam dunia politik pada tahun 1923 dengan mendirikan Partai Politik Katolik dan menjadi anggota Volksraad pada tahun 1931 hingga 1942. Sejak itu, Ignatius Joseph Kasimo seringkali diangkat menjadi menteri. Beliau berperan aktif dalam berbagai kegiatan kenegaraan, seperti mengikuti konferensi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara saat menjadi anggota Dewan, sampai ikutan serta dalam perjuangan perebutan Irian Barat. Pada masa Orde Baru, ia diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berpegang teguh pada prinsip serta menjunjung tinggi kebenaran. Ignatius Joseph Kasimo mendapatkan anugerah bintang Orde Gregorius Agung dari Paus Yohanes Paulus II dan diangkat menjadi komatator golongan sipil dari Orde Gregorius Agung karena perjuangan yang telah ia lakukan. Ignatius Joseph Kasimo juga dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2011 tahun lalu. Sebagai salah satu pendiri Unika Atmajaya dan untuk mengenang jasa-jasanya, nama Ignatius Joseph Kasimo diabadikan sebagai salah satu nama gedung di Unika Atmajaya, yaitu Gedung Ignatius Joseph Kasimo. Kasimo dikenal dengan program Kasimo Plan yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia setelah kemerdekaan, yang mendorong perkembangan pertanian dan produksi pangan agar rakyat Indonesia tidak kelaparan dan bisa mandiri secara ekonomi. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan politik, tetapi juga berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Glory, kejayaan atau kebanggaan nasional. Sebagai pejuang kemerdekaan, Kasimo terlibat dalam berbagai perundingan dan politik untuk memastikan Indonesia merdeka dan berdaulat. Ia menolak bentuk pemerintahan federasi bentukan Belanda dan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kontribusinya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan juga menunjukkan usahanya untuk membangun kejayaan bangsa. Ignatius Joseph Kasimo adalah seorang Katolik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dalam perjuangannya. Ia aktif dalam organisasi politik ekonomis PON atau PEB dan mendirikan Partai Katolik yang menunjukkan bahwa perjuangannya juga didorong oleh nilai-nilai agama, terutama dalam membela hak-hak rakyat kecil dan keadilan sosial.